For as long as I can remember, Mary McGregor and I had planned to marry. Film dimulai dengan menceritakan dua prajurit kerajaan Inggris yang bernama Robinson Crusoe dan Patrick, yang mana mereka berdua adalah sahabat sejati yang telah menjalin persahabatan sejak kecil. Namun kini tali persahabatan mereka putus, bahkan mereka harus bertarung untuk saling membunuh dikarenakan seorang wanita yang bernama Mary. Patrick knew of our lifelong bond. He refused to release Mary from their arrest. Yang mana pada faktanya si Mary ini sejak kecil sudah menjadi pacar Robin dan mereka saling mencintai, akan tetapi pernikahan mereka terhalang dikarenakan perbedaan kasta. Mary terlahir dari kalangan bangsawan sedangkan Cruz dari keluarga pas-pasan yang hanya mengandalkan cinta, kesetiaan, dan pengorbanan. We were friends, Crusoe. Karena perbedaan tersebutlah membuat orang tua Mary mengambil keputusan untuk menikahkan Mary dengan Patrick yang sama-sama dari kalangan bangsawan. Patrick sendiri menerima perjodohan itu, bahkan mereka sudah bertunangan. Cinta dan ambisi ingin memiliki Mary membuat Patrick gelap mata dan buta hati sehingga tidak pernah melire. Apa itu melire? Sedikit pun perasaan sahabatnya yaitu Robin sebagai pacarnya Mary. Dalam pertarungan ini Robin lah yang keluar sebagai pemenang, namun ia tidak sampai hati untuk membunuh Patrick dikarenakan rasa kemanusiaan yang masih bersarang di dalam dadanya. Akan tetapi ketika Robin hendak meninggalkan arena itu, tiba-tiba Patrick menyerang dari belakang, membuat Robin refleks mengambil keputusan dalam pembelaan diri tanpa kesadaran penuh, dan seketika itu Patrick mati. You will never be together! Melihat Patrick terkapar dan akan menghembuskan napas terakhirnya, sontak hal itu membuat Robin kaget dan rewas kalireuhnakeun dan menyesal karena memang dari awal dalam lubuk hati Robin yang paling dalam sebenarnya ia tidak mau membunuh Patrick. Ia melayani Patrick bertarung hanya untuk memperingatkan saja bahwa Mary itu hanya mencintainya. Dan apa yang beliau lakukan barusan itu murni suatu pembelaan diri tanpa disadari kesadaran penuh hingga lupa akan keselamatan Patrick. Namun kini semuanya sudah terlambat, hanya menyisakan sesal. Melihat Patrick telah menjadi mayat, saudaranya yang baru datang itu marah dan langsung menodongkan senjata api mau membunuh Robin. Beruntungnya seseorang yang telah berada di sana sejak awal membela Robin hingga Robin dapat meninggalkan tempat itu dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Dan sampailah Robin pada Mary. Nampaknya Mary sudah mengetahui apa yang telah terjadi pada Robin dan Patrick. Kemudian mereka pun pergi ke suatu tempat di tengah jalan. Mary sedikit menyesalkan kepada Robin mengapa beliau menerima tantangan Patrick. Dan hal itu ia ungkapkan tak lain sebagai rasa kekhawatirannya atas keselamatan Robin. Di sisi lain Mary sendiri tidak pernah mencintai Patrick sedikit pun dan ia juga tidak pernah setuju akan perjodohan itu. Karena terbunuhnya Patrick dalam pertarungan itu tentunya akan menumbuhkan dendam saudara Patrick sendiri dan akan terus mengejar memburu Robin. Robin mengatakan bahwa ia benar-benar sangat menyesal dan tidak mengetahui bahwa kejadiannya akan berakhir seperti ini. Namun semuanya telah berlalu dan kini hanya menyisakan luka dan sesal dan butuh waktu lama untuk menguburnya. Karena apapun itu, Patrick adalah sahabat terbaiknya sejak kecil. Demi keselamatan orang yang dicintainya, Mary menyuruh Robin agar segera meninggalkan kota itu. Dan Mary sendiri akan menjelaskan kepada keluarganya Patrick tentang kejadian yang sebenarnya. Seiring berjalannya waktu, pasti keluarga Patrick akan mengerti dan dendam itu pun akan terkubur. Di sana Mary telah menyiapkan seorang kusir yang dapat dipercaya yang akan mengantarkan perjalanan Robin.
Dengan terpaksa dan berat hati, Robin pun menuruti kemauan pujaan hatinya itu, dan ia akan pergi meninggalkan kota tersebut selama 1 tahun. Mary mengatakan seandainya dalam 1 tahun Robin tidak kembali, maka ia akan menikah dengan orang lain. Dan tentunya itu benar-benar sangat menyakitkan bagi Robin jika seandainya suatu saat terjadi demikian. A year. No longer. Kemudian Robin pun pergi meninggalkan Mary diantar oleh sang kusir ke pelabuhan. Dan setelah sampai di pelabuhan, Robin pun berlayar ikut bergabung dengan pedagang laut yang mengangkut barang berbagai macam kargo antar pelabuhan di Samudra Pasifik, Hindia, dan Atlantik. Years. Yet I was not without a purpose. Though Dikarenakan sang kapten di kapal tersebut mengetahui identitasnya bahwa Robin sebelumnya adalah seorang prajurit kerajaan dan banyak mengetahui secara mendalam tentang sejarah, beliau pun menyuruh Robin agar menulis perjalanan mereka dengan tujuan untuk mengukir sejarah perjalanan mereka selama berlayar. though Patrick's death brought about my Kapal itu pun terus berlayar beberapa hari beberapa malam dengan aman tanpa ada halangan dan rintangan sedikit pun, membuat Robin semakin nyaman berlayar di kapal itu. Hingga sampailah pada suatu malam ketika mereka hampir mendekati sebuah daratan untuk berlabuh, tiba-tiba badai besar datang menerjang mereka dan membangunkan Robin yang sedang tertidur. Nasib naas menimpa kepada mereka dan memporak-porandakan kapalnya. Apalah daya, mereka tidak bisa menghindari terjangan badai tersebut. Bahkan semua penumpang di kapal itu akhirnya mati. Dan hanya misalkan Robin yang masih hidup tergeletak di atas karang dengan luka di tangannya. Dan ini benar-benar suatu keajaiban. Dan akhirnya Robin pun terbangun tersadar lalu mencoba mengamati tempat di sekelilingnya itu dengan perasaan kaget, takut, dan bimbang bersatu di dalam hatinya. Setelah mengamati tempat itu, sontak ketika itu Robin kaget dan ia sadar ternyata ia berada di suatu tempat yang ia tidak ketahui. as I took my first steps and Di sana Robin menemukan rekan-rekannya yang sudah menjadi mayat. Walaupun dalam keadaan bimbang dan takut, Robin masih sadar sebagai manusia bahwa ia harus menguburkan mayat-mayat itu walaupun dengan peralatan seadanya. as I laid my poor companions to rest, I confess Melihat kenyataan itu, seketika hilang seluruh semangat hidup Robin di muka bumi. Dalam benaknya Robin berpikir apakah beliau akan sanggup bertahan hidup di sana 1 hari, sebulan, atau setahun. Tanpa teman, tanpa makanan, tanpa senjata di tangannya. Dan ia tidak bisa membayangkan bahaya apa yang akan datang menghampirinya. Setelah berpikir, ia pun tertidur di atas pohon. Di sini Anda akan bisa membayangkan bagaimana takut dan khawatirnya perasaan Robin saat itu berada di pulau kosong sendirian. Ajik. Keesokan harinya saat matahari terbit, pikirannya pun kembali jernih dan semangat hidupnya pun kembali normal. Di sana Robin melihat kapal yang ditumpanginya telah terperangkap ngejungkir pada karang di mana ia kandas, yang mana jaraknya tidak jauh dari daratan itu. Dan Robin pun mendekati kapal itu dengan harapan ia akan menemukan makanan dan minuman dari kapal tersebut. fast on the reef where she had foundered. On board I might find Setelah sampai di sana, Robin dibuat penasaran oleh suara dari salah satu kamar. Setelah dibuka, ternyata hanya seekor anjing miliknya sang kapten. Beruntungnya kapal bagian depan itu kering karena hanya belakangnya saja yang tenggelam. Di sana Robin kembali menemukan bubuk mesiu atau bahan peledak, senjata, peralatan, kayu, dan yang lainnya. Setiap peralatan yang menurutnya berguna semuanya beliau bawa. I
began to feel not a little proud of my achievements. Visions for a month or more, tools and good timber, and old dog Skipper. Karena pulau itu kelihatannya begitu luas, harapan Robin untuk mendapatkan penyelamatan begitu besar. Bahkan ia punya keyakinan bahwa pulau itu tersambung ke daratan lain yang dihuni oleh manusia suku lain. Ia pun berlari kegirangan mencoba menelusuri pulau itu. Namun setelah sampai ternyata semua penjuru berujung ke lautan. Sontak seketika itu Robin kaget dan hanya melihat kenyataan ini sambil menangis gugulingan. Lagi-lagi di sini Anda pun akan bisa merasakan bagaimana hane dan nyeseknya Robin melihat kenyataan itu. Namun pada akhirnya Robin sadar akan takdir dan mencoba menjalani hari-hari bertahan hidup di pulau ini. Dan ia sengaja membuat tempat berteduh yang lebih dekat ke laut dengan harapan agar ia mudah bisa mengawasi jika ada kapal yang lewat untuk dimintai bantuan. Some vessel would sail by my shore sooner rather than later. Hingga sampailah suatu hari yang mana saat itu beliau sedang bersantai bersama Skipper, yaitu anjingnya. Tiba-tiba ia melihat ada kapal yang melewat ke pulau itu dan seketika itu Robin berlari sambil berteriak dan menyalakan api untuk memberikan tanda dengan harapan ada penumpang atau awak kapal yang melihat dirinya berada di sana. Namun sayangnya usaha Robin sia-sia, bahkan ia sampai membekaskan senjata apinya pun kapal itu tetap melewat, tidak melihat dan tidak mendengar sedikit pun apa yang diisyaratkan Robin. Lagi-lagi di sini Robin dibuat nyesel dan hampir putus asa menerima kenyataan itu. Mereka yang ada di kapal itu tidak mendengar Robin, mungkin jaraknya agak jauh ditambah suara ombak yang bising. Oke. Lanjut. Sisi lain baiknya kejadian itu membuat Robin sadar akan kenyataan takdir Tuhan yang telah dituliskan untuknya. Semangat hidup dan percaya dirinya pun kembali meningkat. Di sini beliau benar-benar sadar bahwa manusia jangan terlalu mengharapkan belas kasih Tuhan, akan tetapi dirinya sendiri pun harus berjuang karena doa itu tidak akan pernah sempurna tanpa berusaha. Divine intervention for my survival. Karena hal itu di sini Robin mulai membangun tempat berteduh yang lebih layak dengan peralatan seadanya dan juga menanam beberapa tumbuhan yang dapat dimakan. Seiring berjalannya waktu di sana Robin mulai terbiasa menjalani hidup hari-harinya di pulau itu walaupun hanya ditemani seekor anjing. I have not been idle with my time on the island. Even so. Sampailah suatu hari yang mana saat itu Robin sedang berjalan-jalan di pinggir pantai bersama anjingnya. Tiba-tiba beliau dibuat terkejut dan kaget ketika melihat ada bekas pijakan kaki manusia di atas pasir di pinggir pantai itu. Tak hanya itu, di sana juga beliau menemukan perahu kecil. Hal itu membuat jantung Robin deg-degan dan ia pun bersegera berlari pulang ke gubuknya. Di dalam benaknya Robin mempunyai dugaan yang sangat kuat bahwa telah ada orang yang datang ke pulau itu. Entah siapakah dia dan bagaimana bentuk tangkuratnya, beliau pun belum mengetahuinya. Namun beliau mempunyai firasat bahwa yang datang itu adalah orang-orang jahat atau manusia aneh yang akan membahayakan nyawanya. Human voices to be sure. But voices unlike us. Dan ya, benar saja beliau mendengar suara manusia, namun kedengarannya bahasanya sangat aneh yang tidak pernah beliau dengar sebelumnya. Karena rasa penasaran dan juga takut makhluk-makhluk itu lebih dulu menemukannya, maka Robin mengambil beberapa senjata api dan pergi mendekati tempat suara itu berasal. Ya, ternyata dugaan Robin itu benar, yang mana di sana beliau melihat di sebuah gua ada sekelompok makhluk kelihatannya seperti manusia, namun perilakunya aneh, yang mana para manusia aneh itu sedang mengadakan ritual, entah apa itu namanya. Yang jelas di sana ada 3 manusia yang diikat dan yang satu mulai dibunuh dengan cara yang brutal.
Melihat kebiadaban kebrutalan seperti itu, Robin sebagai manusia yang punya iman dan mengenal belas kasih, tak tega lalu mengacaukan ritual tersebut dengan cara membekaskan senjata apinya ke salah satu pemimpin mereka. Sontak, hal itu membuat ritual mereka kacau dan bubar. Atas usahanya Robin, di sana terlihat ada seorang wadal yang selamat dan kabur meninggalkan gua tersebut tanpa sempat menjadi korban kebiadaban mereka. Melihat itu, Robin pun berlari mengejar si wadal yang kabur itu dan mereka pun bertemu. Di sini Robin tertipu dengan tingkahnya dia hingga senjata shotgunnya terebut. Hal itu benar-benar membuat Robin kesal kepadanya dan mengungkapkan bahwa dirinya lah yang telah menyelamatkan nyawanya. Dan beliau pun ingin berteman dengan dia, namun rupanya si wadal itu tidak mengerti sama sekali apa yang dikatakan Robin. I'm gonna make you understand. Friend! Dan ketika Robin mencoba untuk melakukan pendekatan namun tetap dengan penuh kehati-hatian, tiba-tiba manusia-manusia aneh itu datang kembali dan Robin pun membunuhnya. Di sini Robin kembali dibuat kaget ketika si wadal itu dengan brutalnya mengambil hati dan mau memakannya. Sontak seketika itu Robin menghentikannya dan si wadal itu pun kabur. Robin menduga bahwa manusia-manusia brutal dan biadab itu berasal dari belahan dunia lain yang dikirim iblis. Sebagai seorang mantan prajurit yang pernah dilatih dalam strategi kemiliteran, Robin pun membuat bermacam-macam jebakan di sekeliling gubuknya untuk menjaga dan melindungi dirinya dari kejahatan manusia-manusia brutal itu. One skilled in strategy and the military arts. Saat itu Robin tidak bisa menggambarkan konflik emosinya selama 2 tahun terdampar berada di pulau itu hanya ditemani seekor anjing. Beliau sangat kesepian merindukan seorang teman manusia dan ia punya keinginan untuk menjadikan si wadal tadi sebagai seorang teman. Karena selama ini belum ada juga kapal yang lewat ke pulau itu untuk dimintai bantuan. Kalau udah 2 tahun berarti si Mary pacarnya udah nikah dong dengan orang lain. Kan dulu Robin janjinya 1 tahun akan kembali dan di sini kita juga belum tahu apakah Robin akan bisa kembali lagi ke kotanya dengan selamat ataukah mati di sini diburu oleh manusia biadab tadi. Ya, kita simak aja bagaimana kelanjutan ceritanya. Oke, lanjut. Ya, esoknya Robin pun kembali memburu si pria hitam gelam itu, yakni si wadal, dengan tujuan untuk menjadikannya sebagai seorang teman. Di sini Anda akan dibuat sangat terkejut dan kaget ketika tiba-tiba kaki Robin tersangkut oleh jebakan. Yang tak lain itu adalah perbuatannya si wadal. Di sana si wadal kembali merebut shotgunnya. Beruntungnya Robin bukanlah manusia yang bodoh. Dengan cepatnya beliau memutuskan tali itu dengan pisau yang ada di pinggangnya, lalu mengancam si wadal dengan menodongkan senjata. Di sini Robin menjelaskan kepada si wadal bahwa senjata itu sangat berbahaya. Kemudian ia pun menunjukkan bahayanya dengan cara menembakkan ke kelelawar. Di sana si wadal juga menunjukkan kemampuannya ikut membunuh kelelawar hanya dengan melemparnya dengan kayu. Di sini si wadal mulai mengerti bahwa ternyata Robin orang yang baik. Mungkin dalam benaknya si wadal berpikir jika seandainya Robin mau membunuhnya, pasti beliau sudah melakukannya dari kemarin. Karena hal itu mereka pun mulai akrab dan memang Robin benar-benar tertarik ke si wadal ini. Dan beliau juga punya tekad mau mengubah sifatnya si wadal yang buas itu seiring berjalannya waktu. Dan Robin pun memberikannya si wadal ini nama yaitu Jumat. Sesuai hari ini beliau bertemu, yakni hari Jumat. Dan beliau juga menamakan dirinya ke si wadal dengan nama Tuan. Master, Friday. Friday? Dan saat malam tiba, Robin melakukan suatu hal yang akan membuat Anda kaget, yaitu menyuruh si Jumat tidur di luar dan memborgol kakinya. Karena menurutnya apapun itu si Jumat adalah manusia buas dan Robin takut kalau di saat dirinya tidur si Jumat membunuhnya. Dan apa yang dilakukan Robin semata-mata untuk berjaga-jaga, padahal sebenarnya Robin sendiri tidak tega melakukannya. Si Jumat seperti hewan.
Dan paginya yang mana saat itu Robin masih dalam keadaan tertidur, tiba-tiba si Jumat datang. Awalnya Robin berburuk sangka kepada si Jumat ini, yang mana pada faktanya si Jumat ini berniat baik, yaitu membawakannya makanan. Kemudian Robin pun membuka borgolnya. Melihat kejujuran si Jumat, Robin pun menyesal karena telah berburuk sangka dan memperlakukan si Jumat ini seperti hewan. Dan mulai saat itu mereka pun hidup berdua di sana dengan rukun tanpa ada saling mencurigai satu sama lain. Bahkan Robin juga mengajarkan si Jumat ini bahasa Inggris. Dan setelah 6 bulan yang mana si Jumat ini telah pandai dalam bahasa Inggrisnya, suatu malam Robin berencana untuk mengajarkan si Jumat tentang Tuhan. Friday, I'd like to talk to you about... Namun nampaknya sangat sulit bagi Robin untuk menanamkan keimanan yang benar dalam diri si Jumat ini, karena si Jumat sendiri sudah mempunyai suatu keyakinan yang telah dianutnya. You can't worship a crocodile. True God is greater and more powerful. Show me God. Lalu Robin menunjukkan kitab suci akan adanya Allah, namun tetap hal itu tidak bisa membuat si Jumat ini percaya akan adanya. Dan ketika Robin kembali mengambilnya, si Jumat merobek kitab itu satu lembar. Sontak hal itu membuat Robin murka dan mengutuknya. Dan di sini mereka berpisah demi mempertahankan keyakinannya masing-masing. Hari demi hari Robin kembali menjalani hidupnya sendirian, dan kini ia mulai merindukan akan kehadiran si Jumat. Hingga suatu hari beliau memutuskan untuk mendatangi tempatnya si Jumat. Di sana Robin minta maaf atas kemarahannya pada malam itu. Dan beliau juga meminta agar si Jumat datang kembali ke gubuknya. Jumat pun memaafkannya, dan mereka pun kembali menjalani hari-harinya berdua di pulau itu. Everything I did. I want you to come back. Keesokan harinya Robin mengajak Jumat untuk menaburkan bubuk mesiu atau bahan peledak ke dalam gua yang sering dipakai ritual oleh manusia-manusia liar yang brutal dan biadab, yang ternyata itu adalah suku Nemur. I explained to Friday that this particular white man's magic would... Suatu hari setelah itu Robin yang sedang santai tiba-tiba mendengar suara aneh yang tak lain itu adalah suara suku Nemur yang telah datang lagi ke sana untuk mengadakan ritual. Tak mau buang-buang waktu, saat itu juga Robin langsung mengajak Jumat untuk menghampirinya dan langsung meledakkan gua itu. Namun sayangnya di sini Robin harus kehilangan anjingnya yang ikut hancur bersama ledakan itu. Setelah itu Robin pun menguburkan kepingan-kepingan tubuh anjingnya yang tersisa. Di sini Robin benar-benar sangat terpukul dan sedih atas modarnya Skyper, yakni anjingnya. Karena sebelum adanya si Jumat, anjing itulah yang selalu menemaninya, dan Jumat pun mencoba menghiburnya. Good dog. Beberapa hari setelah kejadian itu, Jumat mengatakan bahwa suku Nemur itu akan datang lagi ke sini bulan berikutnya dengan jumlah prajurit yang lebih banyak, dan yakin Robin bersama Jumat akan mungkin mampu menghadapi mereka sebanyak itu. Want your magic? Well, we can't fight them all. Sadar akan hal itu, Robin mengajak Jumat membuat perahu kecil dan pergi ke pulaunya si Jumat. Namun di sini si Jumat menolak karena ia telah dianggap mati oleh sukunya menjadi wadah suku Nemur. Didorong rasa penasaran, Jumat pun menanyakan dari pulau mana Robin berasal. Robin mengatakan bahwa dirinya dari pulau Inggris. Rupanya nama Inggris bukanlah nama yang asing bagi si Jumat, karena jaraknya tidak jauh dari pulaunya si Jumat ini. Cukup waktu 1 bulan untuk menempuhnya. Not so long. 1 moon maybe. Si Jumat sendiri sangat mengenal baik karakter penduduknya. Menurutnya bahwa orang berkulit putih itu sikapnya kurang bersahabat, yakni suka mengambil orang-orang dari sukunya untuk dijadikan budak. Sedangkan Robin menurutnya bukan orang berkulit putih karena beliau sangat baik. White man, master. You're good man. Menurut Robin, jikalau memang dekat jaraknya bahwa mereka bisa membuat perahu dan pergi ke pulaunya. Namun si Jumat tetap menolak sambil mengatakan Tuan. Kali ini Robin marah ketika dirinya disebut Tuan karena namanya bukan Tuan tetapi Robinson Crusoe. My name is Robinson Crusoe.
What name is master? Sedangkan tuan yang berartikan adalah orang kulit putih mengetahui akan hal itu, kini berbalik si Jumatlah yang marah mengira selama ini Robin telah memperbudaknya. Akan tetapi Robin menyangka karena memang dirinya tidak pernah merasa menjadikannya si Jumat sebagai seorang budak. Kenapa di sini tiba-tiba si Jumat menganggap bahwa Robin telah memperbudaknya? Karena sepengetahuannya orang kulit putih itu suka memperbudak orang-orang hitam seperti yang telah dilakukan terhadap sukunya. Oke, lanjut. Namun Robin tetap kekeh mengajak si Jumat untuk membuat perahu dan itu membuat Jumat marah sambil tipe pelekek. Namun ia tidak sampai hati untuk membunuh Robin yang telah menyelamatkan nyawanya dari suku Nemur. Gave life. I cannot kill you. Dan akhirnya Robin berusaha sendiri membuat perahu kecil dari pohon besar selama beberapa hari dengan tujuan untuk menghindari ancaman dari suku Nemur. Dan ketika selesai hujan deras pun turun disertai angin, di waktu yang sama Jumat pun datang kembali ke sana dan mau bergabung asalkan Robin jangan menjadikan dirinya seorang budak. I am not slave. Robin mengatakan bahwa memang Jumat bukan seorang budak melainkan sahabat. Mendengar pernyataan itu, Jumat pun menghampiri Robin dan sekarang ia benar-benar yakin bahwa Robin orang baik. Ia pun bersumpah atas nama jiwanya akan tetap menemani Robin dalam keadaan apapun dan tidak akan pernah meninggalkannya lagi. Lalu ia memberikan sebuah jimat yakni kalung yang dipercaya dapat membawa keberuntungan. Give power of bird. Fly safe. Dan akhirnya mereka pun bersama kembali lalu mereka mengikat perahu tersebut agar tidak terbawa cai lencang. Hujan turun semakin deras, angin semakin kencang seperti akan mendatangkan badai besar. Mengetahui akan hal itu mereka pun mengamankan hewan ternak milik mereka yang telah dipeliharanya. Dan ya benar saja badai besar pun datang, perahu yang telah dibuat dengan susah payah itu pun ikut terbawa cai lencang. Apa itu cai lencang? Anjing. Paginya setelah badai reda mereka langsung menuju tempat di mana perahu itu diikat. Namun ketika sampai mereka harus menerima kekecewaan yang nyesek ketika melihat perahunya tidak ada yakni ke bawah arus tadi malam. Sedangkan bulan hampir sempurna dan tentunya suku Nemur akan segera datang ke sana dan mereka tidak ada waktu lagi untuk menghindar. Bagi Jumat sendiri kematian bukanlah hal yang menakutkan. Namun ia sangat mengkhawatirkan nasibnya Robin. Ia tidak menginginkan Robin mati di sini. Sebagai manusia makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lainnya, tidak akan pernah ada satu orang pun yang membiarkan dirinya terbunuh tanpa perlawanan. Dan begitulah yang dilakukan Robin. Ia berusaha membuat berbagai macam jebakan dengan kemampuan yang dimilikinya sebagai mantan prajurit kerajaan, ditambah masih adanya sisa mesiu yang bisa digunakan untuk bahan peledak. Our only ally would be our Hari berganti, malam pun berlalu dan saat matahari terbit terlihat suku Nemur sudah tiba di pulau itu. Kemudian Robin memancing mereka dengan cara meniup trompet dengan tujuan agar suku Nemur tersebut datang ke gubuknya. Ya, benar saja saat mendengar suara trompet Robin seketika itu suku Nemur tersebut langsung memburu dari mana suara itu berasal dan satu persatu pun dari mereka mulai termakan jebakan Robin dan sampailah mereka semua ke gubuk Robin dan inilah yang terjadi yaitu ledakan yang dahsyat. Melihat hal itu Robin mengira bahwa suku Nemur tersebut semuanya telah mati, namun ternyata masih ada satu orang yang masih hidup dan langsung ngeblasatkeun panah beracun tepat mengenai pundak Robin. Seketika itu Robin terjatuh ngegolepak dan langsung pingsan. Setelah kejadian itu Robin pun dirawat sebisa mungkin oleh si Jumat dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Di sini Robin meminta agar Jumat tetap merawatnya sampai beliau sembuh. Beliau juga meminta jika suatu saat dirinya sembuh agar Jumat mau membawanya pulang ke sukunya. Namun permintaan Robin yang satu ini ditolak oleh Jumat dengan alasan seperti yang pernah dikatakan sebelumnya, yaitu orang yang sudah diwadalkan sudah dianggap mati oleh sukunya, jadi tak mungkin ia kembali.
cannot go back from here. Hari terus berlalu, namun kesehatan Robin bukan membaik, malah semakin memburuk. Dan suatu malam sampai ia berhalusinasi melihat itu, Jumat khawatir dan rasa kasih sayangnya kepada Robin mengalahkan keengganannya untuk pulang ke sukunya. Friday, take you home. Paginya Jumat memutuskan membawa Robin ke sukunya menggunakan perahu suku Nemur yang telah malodar dengan tujuan untuk mengobati luka yang dideritanya. Dengan keyakinan bahwa penduduknya mampu untuk menyembuhkan luka Robin, sementara nasib dirinya belum diketahui akan berakhir seperti apa. Encountered only fair winds, safely to his island home. Setengah bulan setelah menempuh perjalanan yang lama dan melelahkan, akhirnya mereka pun sampai di sebuah pulau yang mana si Jumat tinggal dengan selamat. Di sana ia diobati oleh seorang tabib wanita bernama Buluk yang ternyata itu adalah istrinya si Jumat. Namun kini telah menikah lagi dengan orang lain karena istrinya mengira bahwa Jumat telah mati. Di sini Robin sangat heran kenapa orang-orang di sana tidak membunuhnya, sedangkan ia orang berkulit putih yang dipercaya adalah roh jahat yang suka mengambil anak-anak mereka untuk dijadikan budak. Jumat mengatakan ya mereka tidak membunuh Robin karena Robin datang dalam keadaan sakit dan mereka tidak sebiadab itu untuk membunuh orang yang sedang sakit. Men, good to kill sick men. Setelah lukanya mulai membaik, tiba-tiba orang di sana menangkap Robin dan Jumat untuk digelutkan, dan siapa yang menang maka itulah yang berhak hidup. Kenyataan itu benar-benar membuat Robin dan Jumat sangat berat untuk mengambil keputusan karena mereka berdua tak mungkin untuk saling membunuh karena ikatan batin persahabatan yang kuat yang telah dibinanya selama ini. Akan tetapi mereka tidak punya pilihan karena jika mereka tidak mau maka dua-duanya akan dibunuh. Akhirnya dengan terpaksa dan berat hati mereka pun bertarung. Dan saat Robin mempunyai kesempatan untuk membunuh Jumat, ia tidak tega dan melepaskannya kembali. Bahkan terbalik sekarang beliau yang menyerahkan dirinya kepada Jumat. Dan ketika Jumat dalam kebimbangan entah mau bunuh diri atau sebaliknya membunuh Robin, saya juga tidak tahu pasti karena saya tidak bisa membaca benaknya si Jumat saat itu. Tiba-tiba peluru melayang ke tubuh si Jumat dan seketika itu Jumat mati di pangkuan Robin, yang ternyata itu adalah perbuatan para pelaut yang sengaja datang ke sana untuk mengambil para budak dari suku itu. These savages can't harm you now. Pantas saja suku di sana sangat benci kepada orang kulit putih, ya benar karena suka mengambil anak-anak mereka untuk dijadikan budak. Dan itu menjijikan sekali, oke lanjut. Dan Robin dirawat oleh seorang penjual budak hingga berangsur sembuh dan ditempatkan di Libson. Di sana Robin dibawa oleh kapal dagang untuk pulang ke kampung halamannya. Dan tak terasa ternyata beliau sudah 6 tahun terdampar di pulau itu. 6 years after my departure from Scotland, setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya Robin sampai ke kampung halamannya dan langsung menuju rumah Mary. Di sana beliau langsung disambut oleh Mary yang kebetulan sedang berada di depan rumahnya. Yang ternyata Mary sendiri belum menikah dan masih tetap setia menunggu kepulangannya Robin. Ini mah benar-benar cinta sejati. Di sisi lain mungkin mereka sudah ditakdirkan Tuhan untuk berjodoh. Cinta memang membuat seseorang kuat dan bisa juga sebaliknya. Hanya cinta sejatilah yang mampu menghadirkan energi positif ke dalam kehidupan Anda. Dan itulah yang dapat kita ambil dari film ini. Hikmah dari film ini. Aji, lanjut. Dan akhirnya mereka pun menikah dan menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan dan kemakmuran. Namun dalam hidup Robin setiap hari beliau tidak pernah lupa kepada seorang sahabat karibnya yaitu Jumat yang telah menyelamatkan nyawanya. You saved my life. Back to me. all but lost it. And his friendship. Tamat ending yang mengharukan.